guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Yarra River yang berada di pusat kota Melbourne, negara bagian Victoria, Australia. Sungai Yarra yang oleh suku Wurundjeri disebut Birrarung mengalir membelah Melbourne sebagai nadi sejarah dan kehidupan kota. Sejak ribuan tahun lalu, sungai ini menjadi tempat bermukim dan beraktivitas masyarakat aborigin yang kemudian dicatat oleh penjelajah Eropa pada awal 1800-an. Dengan panjang sekitar 242 km dari pegunungan timur hingga Port Phillip Bay, Yarra kini menjadi sumber air minum utama bagi Melbourne sekaligus ruang rekreasi bagi warga yang mendayung, bersepeda, atau sekedar menikmati pemandangan kota. Selain itu, sungai ini juga menjadi habitat penting bagi flora dan fauna asli. Di antara hiruk-pikuk kota modern, Yarra tetap menjadi aliran yang menyatukan sejarah, alam, dan kehidupan urban Melbourne. Ini adalah Morrell Bridge yang menghubungkan kedua tepi sungai Yarra di kawasan South Yarra. Jembatan ini dibangun pada tahun 1899. Panjang jembatan ini sekitar 102 meter. Namun jembatan ini hanya boleh dilalui oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda saja. Di sore hari setelah jam pulang kantor, dari atas jembatan ini bisa melihat banyak sekali pengunjung yang sedang mendayung perahu. Dari bagian tengah jembatan bisa terlihat gedung-gedung tinggi pencakar langit yang ada di pusat kota. Setelah menyeberangi jembatan, saatnya berjalan kaki menyusuri tepi sungai. Di tepi sungai terdapat dermaga pendek yang berada di celah ilalang. Dari ujung dermaga pendek ini bisa melihat pemandangan sungai dari sisi yang lebih luas. Ada hal mengejutkan, ternyata di balik semak-semak terdapat Black Swan atau angsa hitam khas Australia yang sedang mengerami telurnya. Ini adalah Black Swan, yaitu angsa hitam yang merupakan hewan asli Australia. Keberadaan hewan asli Australia yang berada di tepi sungai menunjukkan kualitas air sungai dan habitat asli. Flora fauna masih terjaga meskipun sungai berada di pusat kota yang penuh dengan hiruk-pikuk manusia. Di tepi sungai terdapat jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda. Jalan setapak ini terbentang dari hulu sampai hilir sungai tanpa terputus. Di tepi sungai juga terdapat padang rumput hijau dan pepohonan yang terlihat sangat rindang. Bahkan tersedia pula bangku taman dan fasilitas pemanggangan untuk barbeque yang bisa dinikmati pengunjung secara gratis. Tak hanya satu, fasilitas gratis yang dibangun oleh pemerintah juga tersedia di sepanjang aliran sungai. Dari tepi sungai terlihat pengunjung sedang asyik mendayung kano. Tepi sungai Yarra yang berada di pusat kota tidak dibeton, hanya dibangun fasilitas jalan setapak dan dibiarkan tanaman liar tumbuh di tepi sungai sehingga terkesan lebih alami dan menjadi habitat asli hewan-hewan. Dari celah semak belukar yang tumbuh di tepi sungai terlihat deretan gedung-gedung pencakar langit yang berada di batas cakrawala.
Di sore hari setelah jam pulang kerja di pusat kota, masyarakat menghabiskan waktu untuk berolahraga. Ada yang berlari, ada yang bersepeda, bahkan ada pula yang mendayung perahu di sungai. Beginilah kehidupan Sungai Yarra yang membelah jantung kota Melbourne. Fasilitas sederhana seperti jalan setapak saja ditambah dengan ruang hijau alami menghadirkan tempat rekreasi bagi masyarakat yang telah lelah bekerja akibat tekanan hidup. Sungai berfungsi bukan hanya sekedar sumber air minum saja, tetapi juga pusat rekreasi olahraga yang akhirnya menjadi investasi sosial bagi masa depan suatu bangsa. Tak hanya mendayung kano, pengunjung juga bisa menikmati sungai menggunakan kapal boat. Di tepi sungai yang beralaskan hamparan padang rumput hijau, terdapat kawanan burung sedang mencari makan. Sungguh tata kota yang luar biasa indah di saat sungai mengalir berdampingan di celah gedung pencakar langit tanpa kehilangan ruang hijau. Karena telah berjalan cukup jauh menyusuri tepi sungai, maka saatnya mengisi energi sembari menikmati pemandangan kota. Yarra yang mengalir membelah jantung kota Melbourne merupakan cerminan bagaimana seharusnya setiap kota besar di dunia memiliki rancangan tata kota sempurna ini. Sembari menikmati makanan, pengunjung bisa melihat banyak sekali perahu berseliweran di sepanjang aliran sungai. Menakjubkan, hanya satu kata itu yang bisa mencerminkan keseluruhan keindahan tata kota di mana sungai berpadu dengan gedung pencakar langit tanpa kehilangan ruang hijau. Bayangkan saja jika sungai dirawat dan fungsinya tetap dilestarikan meskipun berada di pusat kota, berapa banyak aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat di sepanjang sungai. Potensi ekonomi juga akan tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Dengan hal ini, berapa banyak lapangan pekerjaan dan pusat ekonomi baru bisa tercipta hanya dengan melestarikan sungai. Meskipun tidak terdapat resto atau kafe yang menjual makanan di sepanjang tepi sungai yang kami lalui, akan tetapi bisa dihitung berapa banyak aktivitas ekonomi yang tercipta. Mulai dari aktivitas menyewa perahu untuk mendayung, aktivitas mentoring untuk latihan berlari di sepanjang tepi sungai, dan juga parkir mobil. Bayangkan saja jika terdapat kafe dan resto yang berada di tepi sungai, maka akan lebih banyak lagi aktivitas ekonomi yang bisa dihasilkan. Dan bisa dibayangkan juga berapa banyak lapangan pekerjaan yang terserap hanya dengan kegiatan sederhana, yaitu melestarikan sungai. Begitu juga dengan investasi sosial berupa berkurangnya tingkat stres masyarakat dan terbukanya ekosistem alami sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang tentunya memiliki dampak jangka panjang.
Karena ekosistem sungai masih terjaga dan alami, maka banyak sekali ditemukan burung camar yang berkeliaran di tepi sungai. Semburat cahaya dari celah tiang menara seolah pertanda bahwa kami tak mampu lagi mengejar matahari. Perjalanan kali ini cukup sampai di sini, di batas cakrawala yang dihimpit tiang raksasa. Langkah boleh terhenti, akan tetapi arus sungai tetap mengalir, meneruskan cerita hingga jauh melampaui zaman. Setelah puas menjelajahi tepi sungai, saatnya mampir sebentar di Alexandra Gardens, yaitu sebuah taman dan ruang terbuka hijau yang juga berada di tepi sungai. Di tepi sungai, di antara celah gedung tinggi pencakar langit, masih ada ruang terbuka hijau, tempat rehat bagi masyarakat yang telah lelah akibat tekanan hidup. Sekian dulu petualangan bocil hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.